Salah satu organ yang memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan itu adalah daun. Karena pada daun inilah terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan berbagai bahan makanan untuk pertumbuhan. Dari sini juga manusia bisa menghidupi dirinya melalui proses yang dihasilkan oleh daun ini. Fotosintesis dapat berlangsung di daun karena daun memiliki jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Daun sendiri memiliki struktur jaringan, itu ada jaringan epidermis, jaringan dasar yang disebut dengan mesofil. Mesofil ini susunannya parenkim-parenkim. Kemudian ada jaringan pembuluh, xilem dan floem, dan juga ada beberapa jaringan tambahan di dalamnya. Yang menarik dari daun ini adalah adanya mesofil. Ini tidak ada pada organ-organ akar dan organ batang yang sudah dibahas. Dan supaya penjelasannya langsung mengkhusus pada perbedaan dari monokotil dan dikotil, maka penjelasan berikutnya langsung menunjukkan bagaimana struktur kedua daun ini. Dan kita juga akan melihat perbedaannya pada mesofil yang menyusun jaringan daun tersebut. Inilah gambar penampang melintang dari daun monokotil dan daun dikotil. Mereka sama-sama memiliki epidermis. Nah, yang menarik dari organ daun ini adalah epidermisnya itu ada dua, lapisan yang atas dan lapisan yang bawah. Kalau kita melihat dari struktur daun, kita bisa meraba daun itu ada lapisan atasnya dan lapisan bawahnya. Kalau batang, kita hanya bisa meraba satu sisi saja. Bagian dalam nggak bisa kita raba. Begitu juga akar. Akar kalau kita cabut misalnya dari tanah ya, akar hanya bisa kita raba bagian permukaan luarnya karena epidermisnya ada satu lapis saja. Tapi kalau pada daun ada permukaan atas dan bawah sehingga menyebabkan struktur jaringannya pun, pelindungnya pun ada double, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Itu ciri khas dari daun, di mana daun memiliki dua epidermis. Epidermis ini susunannya lapisannya sama, dia lapisannya satu lapis yang tersusun rapat. Baik yang monokotil maupun dikotil sama-sama satu lapis dan sama-sama memiliki dua epidermis, yaitu epidermis lapisan bagian atas dan lapisan bagian bawah. Nah, kadangkala di bagian epidermis ini, baik yang bagian atas maupun yang bagian bawah itu terdapat modifikasi, yaitu berupa celah yang disebut dengan stomata. Tahukah kamu jika stomata lebih banyak berada pada epidermis lapisan yang bagian bawah, epidermis bawah? Kenapa begitu? Karena logikanya gini. Daun itu adalah salah satu organ tumbuhan, ya kan? Tumbuhan akan semakin membesar dan semakin tinggi, sedangkan sumber udara yang dia ambil adalah CO2 dan sumbernya adalah manusia dan hewan. Maka dia akan lebih banyak mengambil dari bagian bawahnya, lingkungan yang ada di bawahnya. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan epidermis atau daun yang lapisan bawahnya, permukaan bagian bawahnya lah yang paling banyak mengandung stomata. Beda jika permukaan daunnya itu mengapung di air, di permukaan air. Maka kalau dibuat stomatanya berada di lapisan epidermis bawah, ya kemasukan air stomatanya, nanti tanamannya jadi mati, daunnya jadi busuk, gak ada yang bisa melakukan fotosintesis, tumbuhan itu mati. Maka tumbuhan yang daunnya mengapung di permukaan air, stomatanya akan berada pada epidermis bagian atas. Stomata juga mengalami proses membuka dan menutup. Ketika udara akan masuk, dia akan membuka dan setelahnya dia akan mengalami penutupan. Ada beberapa tanaman yang cenderung lebih dominan membuka pada siang hari, ada cenderung tanaman yang dominan membuka pada
malam hari. Dari stomata ini, maka akan terjadi proses pertukaran gas. Yang pertama tadi adalah lapisan epidermis. Kemudian di lapisan epidermis ini selain ada stomatanya, dia juga memiliki lapisan kutikula. Lapisan kutikula ini atau juga bisa disebut dengan kitin, ini kutikulanya, merupakan penebalan yang fungsinya tentu saja melindungi. Jadi kalau kita raba bagian daun, kadang kalau kita grate sedikit menggunakan kuku itu ada lapisan putih-putihnya. Nah, kadangkala juga ini disebut dengan lignin. Kutikula atau lignin ini bisa berada pada kedua sisi dari epidermis, baik epidermis yang bawah maupun epidermis yang bagian atas. Kalau stomata, ada stomata yang hanya berada di epidermis bawah atau hanya ada berada di epidermis bagian atas saja. Pada bagian bawah dari lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang disebut dengan mesofil. Nah, disinilah letak beda monokotil dengan dikotil. Mesofil pada daun monokotil itu bentuknya seragam, yaitu di mana lapisan ini tersusun atas sel yang renggang-renggang susunannya. Ini kan renggang-renggang dan bahkan muncul ada rongga-rongga di sini. Sama dengan yang terjadi di dikotil, sama. Jadi mesofilnya itu susunannya tidak seperti epidermis yang tersusun atas susunan yang rapat. Kalau pada dikotil dengan monokotil sama-sama sel penyusun dari mesofil itu renggang-renggang. Nah, bedanya ada di mana? Bedanya adalah jika pada monokotil bentuk sel penyusun dari mesofil itu seragam bentuknya. Namun, jika dibandingkan dengan dikotil, bentuk dari mesofil daunnya itu berdiferensiasi menjadi dua bentukan. Satu bentuknya menyerupai tiang, dan satu lagi bentuknya menyerupai bunga karang. Kenapa bisa disebut menyerupai tiang? Karena susunannya jejer begini. Dia membayangkannya seperti pagar, tiang pagar gitu. Maka diberi nama ini adalah parenkim palisade, karena mesofil sendiri itu adalah parenkim. Tiang-tiang ini berjejer lurus, berbaris seperti barisan. Maka muncul istilah parenkim palisade. Nama lain dari parenkim palisade ini, dia punya sebutan, ada yang menyebutnya sebagai parenkim pagar atau parenkim tiang atau parenkim barisan. Nah, nama yang paling sering digunakan adalah parenkim palisade. Kalau pada monokotil tidak ada. Kemudian, selain parenkim palisade, maka di bagian mesofil daun dikotil juga mengalami diferensiasi bentukannya seperti bunga karang. Disebut bunga karang karena dia membentuk bulat-bulatnya itu ada polanya. Gini. Nah, ini bayangkannya seperti bunga karang yang ada di laut. Anthozoa. Karena dia berongga-rongga begini bentukannya, maka ilmuwan menyebutnya seakan-akan mirip sponsa. Jadi sebutan inilah yang melekat pada mesofil yang bentukannya longgar-longgar, bolong-bolong begini. Nah, parenkim sponsa, dia punya nama lain adalah parenkim bunga karang. Karena menyerupai bunga karang yang ada di lautan. Kalau pada mono tidak ada. Persamaannya apa? Persamaannya adalah mesofil pada monokotil dan dikotil sama-sama struktur selnya renggang-renggang. Besar-besar dibandingkan pada epidermis.
Jika ada pertanyaan di manakah letak proses fotosintesis pada jaringan penyusun daun ini, jawabannya adalah pada mesofil. Di mesofil itu dapat ditemukan adanya kloroplas yang di dalamnya terdapat klorofil. Sama juga monokotil dan dikotil, kedua-duanya mesofilnya mengandung kloroplas. Pada dikotil, parenkim tiang atau parenkim palisade ini mengandung klorofil yang jumlahnya bisa dikatakan lebih sedikit daripada parenkim sponsa. Kedua-duanya merupakan jaringan yang mampu melakukan fotosintesis, namun proses fotosintesis lebih dominan terjadi pada parenkim sponsa. Dan jika dilihat pada struktur dari jaringan tiang ini juga dia berproses sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Jadi epidermis sudah melindungi, akan didobel lagi fungsinya oleh jaringan palisade. Ingat ya, kalau tiang pagar di rumah itu fungsinya juga untuk melindungi. Lalu ciri lain yang bisa membedakan monokotil dengan dikotil adalah pada monokotil itu terlihat ada lubang besar dengan penebalan yang sangat jelas terlihat daripada jaringan di sekitarnya. Nah, jaringan ini adalah jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut, di mana ciri khas dari monokotil, jaringan pengangkutnya berukuran lebih besar daripada jaringan pengangkut atau pembuluh yang dimiliki oleh dikotil. Ciri khas dari jaringan pengangkut adalah memiliki dinding sel penyusun jaringannya itu tebal. Dan cara mengingatnya lebih gampang seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang akar dan batang. Si lem itu posisinya ada di dalam, floemnya di luar. Nih, ya, ini si lem besar, terus kemudian diapit oleh ada floemnya. Nah, mereka ini juga dilengkapi oleh jaringan penyokong yaitu sklerenkim. Jadi bisa dengan mudah kita bisa membandingkan bagaimana pembuluh antara mono dan diko sangat berbeda. Kita bandingkan dengan gambar lain supaya pemahaman kita jauh lebih kuat lagi. Ya, ini terlihat besar kan daripada yang dimiliki oleh dikotil, jaringan pembuluhnya. Ya, kita bisa melihat beda. Terus pada monokotil, si lemnya itu nampak tidak bergerombol. Kalau pada dikotil, si lemnya bergerombol. Yang membedakan jaringan pembuluh dengan jaringan mesofil itu adalah dinding sel penyusunnya itu tebal. Beda dengan mesofil, dinding selnya tipis. Kemudian ada butir-butir kloroplas di dalam mesofil. Kalau pada pembuluh tidak ada. Itu perbedaan mendasarnya. Kemudian di mesofil ini juga terdapat rongga-rongga udara, dan jika rongga udaranya ini mendekat dengan epidermis, bisa dipastikan di epidermis tersebut ada modifikasi berupa stomatanya. Jadi bagian rongga kosong ini disebut rongga udara yang fungsinya nanti untuk menyimpan udara. Sama pada dikotil juga sama. Jadi daun ini gampang sekali belajarnya daripada akar dengan batang. Jadi jaringannya sederhana, ada epidermis, ini kutikulanya, kemudian ada mesofil, di mana di dalamnya ada jaringan pembuluh yang ciri khasnya adalah dindingnya tebal. Pada monokotil, ukuran dari pembuluh jauh lebih besar daripada dikotil. Pada dikotil, mesofilnya termodifikasi menjadi dua bentuk, ada yang bentuknya berjejer panjang-panjang disebut dengan parenkim pagar, dan ada yang tidak beraturan, berongga-rongga, bentuknya seperti bunga karang di lautan disebut dengan parenkim sponsa. Lalu ada dua lapisan epidermis bagian bawah dan epidermis bagian atas. Jika ini membandingkan gambarnya dengan gambar dari hasil pengamatan langsung di mikroskop, maka gambarnya akan seperti ini. Nampak jelas sekali perbedaan dari
jaringan-jaringan penyusun monokotil yang nampak sangat mencolok adalah pembuluhnya. Jika pada diko, berkas pengangkutnya lebih kecil, ya, bunga karangnya yang nampak lebih menonjol. Nah, ini ciri khas dari daun monokotil dan dikotil. Jika dilihat dari struktur luar daun, maka daun ini tersusun atas tulang daun. Kemudian dia punya helai daun dan memiliki anak tulang daun yang bercabang-cabang kan biasanya anak tulang daunnya. Atau juga bisa disebut dengan urat daun. Nah, sehingga yang bagian tengah ini disebut dengan ibu tulang daun. Jadi ini namanya adalah helai daun. Kemudian ini namanya ibu tulang daun. Kemudian namanya urat daun atau anak tulang daun. Pada sebagian daun dia punya pelepah. Pada daun pisang, pelepah ini yang menempel langsung pada batang. Jadi dia seakan-akan seperti memeluk dari batang. Daun lain jarang yang punya, sehingga salah satu contoh daun yang sempurna itu adalah daun pada daun pisang ini. Ini adalah yang saya arsir, ini adalah ibu tulang daunnya, kemudian ini adalah tulang-tulang anak daunnya, ini adalah pelepahnya yang biasanya disebut dengan vagina daun. Ini pelepah. Jika daun yang memiliki pelepah, kemudian ada tangkai daun, kemudian ada helai daun, daun ini disebut dengan daun yang sempurna. Sebagian besar daun di dunia ini itu jarang yang memiliki pelepahnya, sebagian kecil saja. Salah satu contohnya adalah daun pisang. Dan dari daun ini ada beberapa bentukan yang muncul. Beberapa bentuk daun ini dilihat dari bagaimana ibu tulang daunnya membentuk dari daun tersebut. Kita lihat tutorial ini ya. Ini adalah ibu tulang daun. Kemudian anak-anak tulang daunnya membentuk seperti sirip ikan. Nah ini, kok bisa disebut sirip ikan ya? Jadi saya coba bayangin, saya gambar ikan ya. Berapanya gambar ikan dulu nih. Ini ada ikan kan? Nah, terus ini ada siripnya. Siripnya kan gini nih. Nah, jadi ini kalau siripnya saya bawa ke gambar yang sama ini. Nah, di kiri kanan, jadi ini disebut dengan daun menyirip. Nah, berarti kan sekarang ya daun menyirip namanya karena struktur dari ibu tulang daun dengan anak-anak tulang daunnya itu seperti siripnya ikan. Ini namanya bentuk daun menyirip. Terus ada lagi, ini ibu tulang daunnya. Terus anak-anak tulang daunnya seperti ini. Nah, ini kayak jarinya manusia nih. Ini helai daunnya. Kalau daun ini gampang sekali menebaknya. Ini namanya daun menjari. Jadi dari ibu tulang daunnya, kemudian anak-anak tulang daunnya seakan-akan membentuk seperti jari. Contohnya daun pepaya ya, dan juga bisa daun singkong. Ini namanya daun menjari. Gampang kan? Saya punya lagi, ini ibu tulang daunnya. Terus anak-anak tulang daunnya sejajar sama ibu tulang daunnya. Ke jalan tol, lurus. Ini helai daunnya jadinya. Nah, daun yang seperti ini
namanya adalah daun sejajar. Ini ibu tulang daunnya, kemudian ini anak tulang daunnya. Anak tulang daunnya ini melengkung. Nah, jika ada daun seperti ini, maka nama daunnya adalah daun melengkung. Atau misalnya, jika ini ibu tulang daunnya, kemudian ini anak tulang daunnya, kan karena panjang, dia melengkung. Nah, bisa juga seperti ini, saking panjangnya, contohnya pada daun pandan. Jadi ini juga bisa disebut dengan daun yang melengkung. Jadi ini adalah contoh dari daun yang berbentuk tulang daun melengkung. Jadi kita bisa simpulkan beberapa bentuk dari tulang daun. Ada yang daun melengkung, ada daun sejajar, daun menjari, dan daun menyirip.